Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Komati Semudi dengan NIM 1950068 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mereview materi rekayasa perangkat lunak tentang analisis modeling. Analisis modeling atau model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem, menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Data diktionari atau kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Entity relationship diagram ERD menggambarkan hubungan antar objek data. Data flow diagram atau DFD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang dipresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification state transition diagram STD. Menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk presentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification atau CSPEC. Pemodelan data ERD, objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Atribut, properti dari suatu objek data, relasi, mengidentifikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Pemodelan data atau ERD, cardinality, menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD. Menunjukkan hubungan antar external entities, proses, dan item dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya yang menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral Modeling atau STD, State Transition Diagram atau STD mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi atau seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Di sini ada tugas yaitu studi kasus tentang membuat diagram ERD dan DFD dari sistem berikut. Sistem e-library. Diagram ERD. Entity relationship diagram atau ERD adalah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antar database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Berdasarkan contoh ERD perpustakaan di atas, dapat diketahui terdapat 3 entitas yaitu anggota, buku, dan denda. Selain itu, terdapat 2 proses yaitu pinjam dan membayar yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Proses pinjam mendeskripsikan hubungan yang terjadi antara anggota dengan buku. Bagian ini juga berfungsi jika anggota akan meminjam buku di perpustakaan. Proses membayar dapat menjelaskan tentang hubungan antara anggota dengan denda. Proses ini bisa terjadi apabila terdapat anggota yang terlambat mengembalikan buku di perpustakaan. Diagram DFD
Data flow diagram atau DFD, diagram air data atau DAD, adalah diagram yang menggambarkan proses aliran data, input atau output dari sebuah sistem informasi yang dibangun. Diagramnya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada admin dan member. Di sini diagram rinci 1 level 1 ada admin, dan diagram rinci 2 level 1 ada member. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.